Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah. Adada mawfidillah salatan wa salaman daimain bidawamillah. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ta'alaina butal arifin wa nawwir basairana bi anwaril ikhwan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Halaman berapa nih? Pasal 10 lah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah majelis taklim Nurul Habib yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah pada kita semua, sehatkan badan, panjangkan umur, sehingga dapatlah kita berkumpul di majelis taklim ini untuk membaca salat badar dan salawat basairul khairat sabaqatul jalani dan salawat tajiyah syawal kaum salim. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT dan pahalanya disampaikan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, yaitu juga guru-guru kita, kawan-kawan kita semua. Mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dan keampunan di alam barzah sana. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, zuriat dan pada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Mudah-mudahan dengan berkat salawat yang kita baca, yang kita amalkan, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutupi kaiban kita, mengabulkan segala hajat dan doa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya menjadi orang saleh, orang yang salihah, yang takwa, mulia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal dan thayyibah tanpa susah payah. Allah mudahkan kita ziarah ke Makkah dan Madinah, sampaikan salam di depan kubahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga ikut berduka cita hari ini, tadi telah berpulang ke rahmatullah istri daripada Mu'alim Abdullah Masri lah di apa tadi di Candi Agung benar. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dan keampunan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita pasal ke-10, menjauhkan hati dari sifat malas untuk beribadah dan menjauhkannya dari kecondongan kepada perbuatan maksiat. Bagi seorang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang ingin ma'rifat kepada Allah, orang yang ingin dapatkan ridha Allah, jika sedang merasa malas untuk mengerjakan berbagai macam kebajikan. Kita ini bisa bang timbul rasa kulir, padahal apa ibadat, cuma kena ada timbul rasa kulir, rasa malas. Maka hendaknya ia memeranginya dengan berharap kepada Allah SWT, yaitu mengingat janji Allah SWT yang disediakan bagi orang-orang yang mentaatinya, yaitu berupa kesenangan yang abadi di surga, rahmat, ridha Allah SWT, dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Ini timbul pinakuler kita nih, bila orang yang beribadah akan dapatkan kesenangan yang abadi di surga, banyak dapat rahmat, ridha Tuhan. Bila kulen baca Quran, baca IPA dilat baca Quran apa? Begairah
pinakulir mengamalkan salawat basairul khairat ini. Baca fadilatnya. Pinakulir mengamalkan seminggu-minggu dah ada baca. Baca ulang faidah membaca salawat basairul khairat. Nah, apa faidahnya? Bila kulir-kulir membaca salawat atau membaca zikir, kita ingatkan fadilat-fadilatnya apa? Itu untuk mendorong kita supaya rajin beribadah. Karena itu jika nafsumu mengajakmu ulang untuk melakukan semua larangan Allah SWT, tadi kan diajaknya kulir, itu obatnya, nyatakan fadilat-fadilatnya, janji-janji Tuhan. Karena jika nafsumu ulang mengajakmu untuk melakukan semua larangan Allah SWT, untuk mengajak kita berbuat maksiat, maka hendaknya kamu mencambuk nafsumu itu dengan perasaan takut kepada Allah SWT, yaitu mengingat siksa yang dijanjikan Allah SWT bagi orang yang menentang larangan Allah SWT di dunia dan akhirat. Aku ni mun berbuat maksiat, jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia ini kan kena siksa dah. Apa larangan-larangan Tuhan misalnya kita nak ingatkan siksaan-siksaan Tuhan. Jangan sampai hatimu memandang rendah tentang surga dan memandang rendah juga tentang neraka. Hendaknya kamu mengagungkan keduanya seperti Allah SWT dan Rasul-Nya amat mengagungkan keduanya. Kadang-kadang kita ada ucap ini, aja kada wae masuk neraka, ada apa deh? Sumpah deh wani masuk neraka aku jer. Nah, ada ngojin bila nang bakal kancangan wani masuk neraka aku nah jer. Itu kan anu apa nih? Manggap remeh neraka. Kayak barang neraka tuh. Neraka itu dipenuhi dengan ular. Ularnya itu besarnya seperti kepala unta. Nah, jadi ulang sedikit ada kisah nih di kitab sini, nah, di lain kitab nih. Kita hendak tahu kisah neraka adalah ini di kitab lain lah. Diriwayatkan di dalam hadis sesungguhnya ketika Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam pergi ke malaikat yang jaga neraka. Nah, ya Allah, wahai Jibril, pergi bang ke neraka nih untuk mengambil api guna diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan pindah ke dunia, lalu hendak bermasak-masak nih. Nah, lalu Jibril ini diperintahkan Allah Ta'ala kepada menunti malaikat neraka, penjaga neraka, minta api. Nah, sehingga Nabi Adam bisa memasak makanan dengan api tadi. Maka berkatalah malaikat Malik, nih malaikat Malik penjaga neraka, ya Jibril, berapakah yang kamu kehendaki dari api? Siapa yang hendak daripada api nih? Jibril menjawab, aku menghendaki dari api itu kira-kira sebesar kurma. Ini kisah neraka nih. Aku minta api ini sebesar kurma. Ujar malaikat Malik nih, hai Jibril, jika aku memberi api kira-kira sebesar buah kurma, maka pasti akan hancur 7 langit dan beberapa bumi nih, nah, hancur nih daripada panasnya api neraka tadi. Sabiji kurma aja yang besarnya minta, maka hancur langit nih dan bumi. Nah, lalu aja Jibril amun ke itu meminta sebesar biji kurma berang. Nah, tadi kan sebesar kurma, kada kawa sebesar biji kurma berang nih. Hai Jibril, aku memberimu, aku nih apa nih? Hai Jibril, jika aku memberimu api kira-kira sebesar buah kurma tadi, maka akan hancur 7 langit dan bumi nih. Lalu aja Jibril, aku meminta belang sebesar biji kurma. Malaikat Malik berkata, kalau aku memberimu sebesar biji kurma tadi, apa yang kamu kehendaki, maka tidak akan turun dari langit setetes air. Jikalau aku memberi belang api tadi sebesar biji kurma, maka dari langit tadi kan lagi turun hujan pada panasan nih. Dan tidak akan tumbuh dari dalam bumi beberapa tumbuh-tumbuhan sebesar biji kurma aja yang di neraka tadi.
Kemudian Jibril melapor, ya Allah, ya Tuhanku, berapakah lagi yang aku ambil dari api nih? Nah, sebesar biji kurma, sebesar kurma, buah kurma ada kawa, biji kurma sebesar biji kurma ada kawa juga. Ujar Allah Ta'ala, ambillah kira-kira sebesar semut kecil. Nah, sebesar semut ya, nang api-api nih, sebesar semut kecil. Lalu Jibril mengambil api neraka kira-kira sebesar semut kecil. Kemudian ia membenamkan api itu ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Api neraka nang sebesar samut tadi, betul diandokan langsung ke dalam sungai ini, dibenam ke dalam sungai ini 70 kali. Selanjutnya Jibril datang dengan membawa api ini kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Jibril meletakkan api itu di atas gunung yang tinggi, maka gunung itu menjadi hancur. Nah, sebesar nang samut tadi dibesuh dan dirandam 70 kali. Nah, hancur gunung tadi. Kemudian Jibril mengambilkan api yang sebesar semut tadi ke tempatnya lagi, itu neraka. Nah, ada sanggup langsung itu gunungnya hancur, di mana masih tersisa asap api itu di beberapa batu dan besi. Nah, sampai pada hari kita ini, maka api yang ada ini adalah asapnya. Jadi asap api neraka sebesar semut tadi. Yang sebesar semut tadi asapnya aja yang diambil. Ambillah suatu pelajaran dari api ini, hai orang-orang beriman. Nah, itulah api yang tantang lah, biar aku masuk neraka deh, baik aja. Dan aku kita aja kayak itu na bandir nih. Aku memasang jar nono kamar di neraka, biar aja. Ada itu kejadian kata bilawas, jangan. Hati-hatilah, jangan ditantang-tantang neraka nih. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Belum maka di neraka dikubur aja banyak nangit deh. Be dikubur tak salah sama anak kuburan, muka orang pulang sudah hancur deh. Nah, jadi hati-hati ya, jangan kita anggap penting. Maka imbah maghrib dan imbah subuh tuh dibaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Itu sebujurannya membacanya itu masing-masing. Nah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Tapi bu umbai berjemaah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar dibaca 7 kali. Biasa yang maghrib, kawan imbasan yang subuh, betis masih duduk tahiyat akhir. Kita jauhkan dari neraka ya lah. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai hatimu memandang rendah tentang surga dan neraka tadi. Hendaknya kamu mengagungkan keduanya seperti Allah SWT dan Rasulnya amat mengagungkan keduanya. Makanya ada doa ratibul hadat tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah, na'udzubika min syakhati wan nar. Aku minta ridamu dan minta surgamu, dan aku berlindung daripada murkamu dan dari api neraka. Hendaknya engkau beribadah dan mengerjakan berbagai amal-amal kebajikan hanya karena Allah SWT semata. Karena Dia adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambanya. Yalah, ibadahnya karena Allah bukan karena manusia. Maka berharaplah selalu dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari siksa api neraka dengan karunia dan rahmatnya. Ya kalau kita menilai ini aku ini karena Allah kah karena manusia kah? Ibadah tadi. Pindah hendak pemilihan rajin ke masjid ya lah. Pas sudah pada pemilihan kada dipilih ulang hilang sih tadi di masjid. Nah, dan bisa kita menilai aku ini yang mana nih? Aku ini yang mana nih, ikhlas karena Allah kah atau karena manusia kah? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setan yang terkutuk mengatakan bahwa Allah SWT tidak butuh kepada dirimu dan ibadahmu, ujar iblis, kamu ini bercangkal-cangkal di ibadah Allah tuh kada perlu aja lawan ibadahmu tuh. Tuhan tuh sugih, kenapa ibadahmu tadi kada butuh dengan dirimu dan kada perlu juga dengan ibadahmu tadi. Nah, ada bisikan gitu leh. Karena itu ibadah dan amal-amal saleh yang kau lakukan karena salat tidak bermanfaat bagimu. Jar nanun nih iblis nih. Demikian pula jika engkau berbuat maksiat maka Allah SWT tidak akan rugi karenanya. Kamu tuh beribadah
Allah Ta'ala kada butuh dengan ibadahmu. Ikam tuh berbuat maksiat, Tuhan kada rugi. Harus iblis membisiki kita nih. Jika ada ucapan setan seperti itu di hatimu, maka jawablah bahwa engkau adalah seorang hamba yang miskin yang butuh mendapatkan karunia Allah SWT dengan berbagai amal kebajikan. Bujur Tuhan tuh kada perlu dengan aku, kada perlu dengan amal ibadahku nih. Aku nang perlu dengan Tuhan. Aku nang perlu dengan Tuhan ya Allah. Aku nih fakir ilallah, aku nih sangat butuh dengan karunia Allah SWT dengan berbagai amal kebajikan. Karena perbuatan baik akan menghasilkan pahala, sedangkan perbuatan maksiat akan menghasilkan siksa bagi diriku, seperti yang diberitakan Allah SWT dan kitab sucinya dan lewat lisan Rasulnya. Jadi bila ada bisikan di hati, ujar iblis atau setan nih, ikam nih becangkal-cangkal ibadah, Tuhan tuh kada jawab lulan ikam mah, kada jawab lulan ibadah ikam tadi. Nah, ikam tuh berbuat maksiat, kada rugi Tuhan lah. Nah, lalu ajar kita memang Allah Ta'ala kada butuh dengan ibadahku, kada butuh dengan diriku, tetapi aku nang butuh dengan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku nang perlu lawan Tuhan nih. Nah. Lalu setan tadi kada diam belangnya. Nah, ada belang jurusnya hanya menggoda kita nih. Jika setan berkata kepada manusia, kepadamu nih, jika setan berkata kepadamu, dibisikinya bang hati kita nih, namunlah kita kulit-kulit berbeda nih yang ini nah. Jika engkau bahagia di sisi Allah SWT, jika engkau ini memang ditakdirkan Tuhan bahagia deh, pasti engkau akan dimasukkan ke dalam surga, baik ketika engkau mentaatinya ataupun menentangnya. Engkau ditakdirkan Tuhan masuk surga itu iblis walaupun ikamnya kurang sambiyangan kepada sambiyang. Nah, ada lo itu leh, itu ada nanti pakai yang gini, ada nanti pakai ini. Aku takdirnya surga, atau walaupun aku ada sambiyangan lagi. Biar. Jika engkau ditetapkan sebagai hamba yang sengsara di sisi Allah SWT, pasti engkau dimasukkan ke dalam api neraka meskipun engkau yang seorang yang mentaatinya. Menikam bubuhan ikam itu ditakdirkan masuk neraka bila menuntut ilmu, tetapi masuk neraka. Nah, ini kayak apa nih? Nah, beresnya nih. Nah, ucapan seperti itu, ucapan setan seperti itu jangan engkau pedulikan. Nah, bisikan-bisikan tadi. Karena ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkan di masa lalu tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Aku nih ahli surga kan neraka mengetahuinya. Nah, lalu jadi kita bilang, tetapi mentaati Allah SWT adalah bukti bahwa seorang telah ditetapkan sebagai Allah SWT akan yang diberi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Aku nih tanda aku masuk surga nih. Ya aku menuntut ilmu nih. Nah dulu akan tanda dulu Tuhan. Jadi kita yang rajin beribadah itu ya tanda kita nih masuk surga. Tandanya dulu ada yang Allah. Kada tahu bang kami ini masuk surga. Kada tahu bang, cuma Tuhan tuh pasti memulihkan tandanya. Tandanya masuk surga yaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bukti. Tetapi mentaati Allah SWT adalah bukti bahwa seorang yang telah ditetapkan sebagai hamba Allah SWT akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antara seorang yang senantiasa mentaati Allah SWT dan surga hanya dipisahkan dengan kematian. Kita ini belum mati bang kadang masuk surga masih kita. Demikian pula perbuatan maksiat menunjukkan bahwa seorang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai seorang yang akan menanggung kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Nah, ikam nang maksiat tuh nah itu tanda deh. Nah, kada pasti bang ikam dimasuk neraka cuma tanda deh nah. Tanda akan menanggung kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Antara seorang yang suka berbuat maksiat dan api neraka hanya dipisahkan oleh kematian. Jadi antara kita dengan surga tadi jaraknya hanya kematian. Itu juga orang yang suka berbuat maksiat dan api neraka hanya dipisahkan oleh kematian, sehingga ia mati dalam kemaksiatan. Jadi bila kita berbuat maksiat ya kita nih bisa aku mati dalam berbuat maksiat nih, suul khatimah aku. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada husnul khatimah lawan suul khatimah. Husnul khatimah itu kayak apa? Yaitu mati
dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mati sidin baik nih. Kadang kan sedangkan suul khatimah itu terbagi dua, suul khatimah kabir lawan suul khatimah sakir. Suul khatimah kabir itu mati kada membawa iman sama sekali. Asalnya sidin beriman misalnya orang kafir kan mati itu, yang non muslim nih, ya kan menurut ajaran kita buahnya itu mati suul khatimah deh, kada membawa iman sama sekali. Amun kita nih bang orangnya Islam, KTP Islam. Nah, suul khatimah itu hilang nih ketika menghadapi sakaratul maut, dicabut Tuhan imannya tadi, kada percaya lagi sama Tuhan nih. Nah, suul khatimah juga ada beriman sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang suul khatimah sagir. Sagir itu artinya ketika ia meninggal dunia namun dosa-dosanya belum diampuni Tuhan. Lawan orang banyak juga sih kesalahan masih. Nah, suul khatimah juga, cuma suul khatimah sagir namanya. Kita ini pasti ada punya kesalahan orang deh. Nah, cakanya nang hendak tahun ada orang nang sebelum meninggal dunia tuh tahu deh sidin, maka sidin beampunan lagi. Nah, itu nyaman tuh. Nah, saminggu lagi sidin meninggal dunia tahu deh. Nah, kondisi sidin saminggu jadi lagi. Nah, parak deh. Nah, ada orang-orang itu yang diberi Tuhan. Sidin BGGN ya, jadi sidin umur kulah 45 tahun. BGGN ya, genangan nang murid. Incaan hanya umur 45 tahun pas meninggal sidin. Jadi ada nang orang nang diberitahu tuh nah. Makanya ada ciri-ciri 100 hari sebelum meninggal dunia. Nah, ada itu ciri-cirinya. Ciri-ciri 40 hari lagi meninggal dunia. Nah, ada itu. Oh, aku 40 hari jadi gini umurku. Nah, ada itu. Nah, ada nang membuang parangnya itu inyak ditahu. Inyak ada tahu belum membuang parang lainnya, cuma inyak ada tahu pada umurnya nih parak deh. Nah, ada nang orang-orang tuh, ada nang sebagian orang tuh dasar tahu sidin kacang meninggal dunia nih. Sakit hati dulu nih, ada kita awam sakit hati tadi. Nah, ada jadi kita nih bagus benar di anu kampung kita tuh bila imbes sampai yang apa nih? Yang subuh rajin lawan sampai yang isya tuh bersalamanan. Nah, cuma ini corona lah. Aduh boleh. Corona bila anda ibu ungkut-ungkutan lagi bila anak ajar gitu lagi. Jadi adat istiadat di kita nih lah di Jawa lain. Bila di Jawa tuh bila assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bersalaman nih lah orang nang sebelah kanan langsung sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bersalamanan aja. Dua di sebelah kanan, dua sebelah kiri. Kalau kita di Kalimantan nih, bila imbe isya bukuling, bila itu sembiang subuh pulang bukuling, anu nih, bilaan bersalaman. Habisakan lah jar, ya habisakan tuh lah utang-utangnya gitu. Ada awalah, ada utang-utang nih. Jadi bermaafan nih. Jadi bermaafan dulu nih walau kita kada sambat dan tapi kita niat kita aku bilang lah aku nih secara umumnya nah bisa takuya ikam ada tahu juga aku suahnya birilaan dah aku dah. Kita nih bila kita nih kada memaafkan orang lah kita mungkin bisa juga salah orang kita ada tahu. Jadi bermaafan. Jadi guru siapa sama sini nang bulan puasa tadi siapa guru siapa nih nang lakian lah sama orang sidin nih guru Aulia Rahman. Sidin kan dapat ilmu dari hadil maut. Ujar sidin dua ketenangan hidup nih. Pertama bila nak guring tuh ya Allah hukum apakan siapapun kesalahan orang yang bersalah lan aku. Nah tenang sidin beh tuh bila ibu ucap itu nah ya Allah bila ada hari ini nah bila ada orang salah lan aku maafkan deh. Nah tenang ibehnya tuh Jisidin. Yang kedua Jisidin jangan tapi memprotes dengan perbuatan Tuhan. Kita rancak deh memprotes deh. Tulang mulai kita tenang. Ngerasaan aja panas pulang hari, hujan pulang hari. Nah itu kita nih rancak memprotes tenang. Lalu ucap kita lalu juga kada tenang betin kita. Jadi aja guru tuh bila kawat dua nih mengamalkan tenang nih betin. Pertama jangan memprotesi nang perbuatan Tuhan kan nama atur alam nih kan panas, dingin, hujan kan Tuhan nih. Padahal ada hikmah-hikmahnya.
Asalnya musim asap lagi beri. Nah asap lo asalnya lagi beri. Kemana-mana nih asap nih. Nah kan ngalih benapas nih asap nang kebakaran hutan. Imbe kebakaran hutan timbul banjir bilang. Nah imbe ini bilang corona bilang. Coronanya ada juga hikmahnya bian. Nah, dikirakan agak apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya yang berganti-ganti alamnya ada hikmahnya. Lagi beheri bang becita-cita jakannya aja kakanakan parayan ini lawas. Oh para saya lawas saya parayan menike bulan. Karena tapi tak kumpul jalan anak ya, hanya sekolah harus pas parayan 3 bulan loh, menggapain menggedui anaknya lah 3 bulannya pada parayannya. Kita sering memprotes dikabulkan Tuhan, lalu memprotes saya bilang. Nah, ini bisa lagi pada 3 bulan dia kalau kita nyanyi mah ajaran mana itu ajarannya kan parayan lama. Mudah-mudahan lah kita bisa mengambil hikmahnya lah. Amun